Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Ananda Rahayu, NIM 19332010. Saya dari Prodi Pendidikan Tari Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya ingin membacakan hasil penelitian saya dalam mata kuliah metode penelitian yang berjudul tentang perkembangan tari tahu di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Tarian tradisi yang ada di Jambi sangat banyak. Contohnya tari tahu yang ada di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Tari ini sangat dikenal di kalangan Provinsi Jambi dan sudah menjadi salah satu ikon atau tradisi di Kabupaten Bungo. Tari tahu merupakan tarian tradisional yang terdapat di Desa Rantopandan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Tarian ini merupakan gambaran dari pergaulan muda-mudi atau bujang gadis di Desa Rantopandan saat mereka bergotong royong, bantu-membantu dalam suatu tradisi yang disebut basalang. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, tari tahu menjadi suatu hiburan bagi bujang gadis pada malam atau siang hari selesai mereka bekerja menuai padi. Tauh artinya memanggil atau mengajak. Bertauh dipahami sebagai ajakan untuk menari tetapi berjauhan yang dibatasi oleh sebuah tali yang dirantakan atau antar penari berjarak 4 langkah. Tari tauh ini termasuk ke dalam kelompok tari pergaulan muda-mudi yang sering diadakan pada saat melakukan tradisi baselang, acara keramaian, pesta perkawinan, atau upacara adat lainnya. Identifikasi masalah. Tari tahu salah satu tari yang berasal dari Jambi yang sangat dikenal dengan gerak tarinya yang berkhas Melayu. Tetapi masyarakat masih banyak yang belum mengetahui sejarah dan perkembangan tari tahu di Jambi. Maka dari itu sangat perlu adanya penelitian tentang tari tahu tersebut. Batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah pada tulisan ini yaitu bagaimana sejarah dan perkembangan tentang tari tahu yang menjadi ikon tarian di Kabupaten Bungo. Rumusan masalah. Berdasarkan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penulisan ini yaitu: pertama, bagaimana perkembangan tari tahu? Kedua, apa fungsi dan makna tari tahu? Ketiga, apa keunikan dalam tari tahu? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ialah: 1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jelas tentang perkembangan tari tahu di Bungo. Kedua, dapat memahami apa saja fungsi, makna, dan estetika dalam tari tahu. Ketiga, untuk mengetahui keunikan dari gerakan-gerakan tari tahu. Manfaat penelitian. Pertama, hasil dari penelitian ini untuk dapat mempermudah orang mengetahui perkembangan tari tahu Muara Bungo. Kedua, hasil dari penelitian ini dapat memberi makna sebuah dari gerakan tari tahu tersebut. Ketiga, hasil dari penelitian dapat memperjelas fungsi serta sejarah tari tahu. Bab kedua, kerangka teoritis, landasan teori. Tari tahu merupakan gambaran dari pergaulan muda-mudi atau bujang gadis di Desa Rantopandan. Saat mereka bergotong royong, membantu dalam suatu tradisi yang disebut basalang. Dalam pelaksanaan tradisi tersebut, tari tahu menjadi suatu hiburan bagi bujang gadis pada malam atau siang hari. Selesai mereka bekerja menuai padi. Tauh artinya memanggil atau mengajak. Bertauh dipahami sebagai ajakan untuk menari tetapi berjauhan yang dibatasi oleh sebuah tali yang direntakan atau antar penari berjarak 4 langkah. Tari tauh ini termasuk dalam kelompok tari pergaulan muda-mudi yang sering diadakan pada saat melakukan tradisi basalang, acara keramaian, pesta perkawinan, atau upacara adat lainnya. Tarian ini ditarikan secara berpasangan dengan jumlah 8 hingga puluhan pasang penari. Tari tahu ditarikan secara berpasangan dengan gerakan sebagai berikut. Gerakan penari laki-laki. Pertama, bertepuk sambil berjalan maju mundur. Kedua, melambai melangkah maju mundur. Ketiga, menyindai sambil berjalan maju dan berbelok kembali ke tempat semula. Gerakan penari perempuan. Penari perempuan hanya bergerak dengan berjalan mengangkat serempak ujung telapak kaki ke kiri dan ke kanan sambil berputar perlahan-lahan atau menginjit. Pertama, bertepuk pertama, yaitu tanda tari dimulai.
Kedua, bertepuk kedua yaitu tanda tari berakhir. Ketiga, melambai yaitu serentak satang panjang, serengkung dayung. Keempat, menyindai yaitu memperlihatkan jari manis yang belum bercincin. Kelima, mengecit yaitu menyatakan setuju dengan pasangannya. Keenam, pasangan dapat berpindah apabila kurang setuju. Tari tahu diiringi dengan kelintang kayu, gong, gendang, dan biola serta vokal yang disebut kerinok. Kerinok adalah syair yang dinyanyikan oleh seorang perempuan ataupun laki-laki. Pada umumnya, kerinok untuk tari tahu berkisah tentang muda-mudi dan nasib kehidupan. Kerinok tersebut dinyanyikan secara bergantian atau lebih dikenal dengan berbalas pantun. Teori relevan. Leonardo Pranata, Rizal Iksan, volume 12 nomor 1 tahun 2018 dengan judul Makna Tari Tahu secara Emik. Di dalam tari tahu terdapat makna simbol tari tahu secara emik yaitu penyampaian pesan dengan menggunakan kemenyan sebagai simbol bahwa masyarakat akan melaksanakan tari tahu. Memanggil roh nenek moyang melalui lirik lagu dari seorang penyanyi dengan diiringi oleh musik gendang dan gong. Sumber nenek moyang yang dalam artiannya nazar dan sebagai simbol kendaraan dalam penjemputan roh nenek moyang. Kedatangan roh nenek moyang, perubahan gerakan dari penari karena kesurupan roh nenek moyang yang menjadi simbol bahwa roh nenek moyang telah datang pada tari tahu. Penyadaran, air telasa dan kemenyan menjadi cara terakhir dalam menyadarkan penari yang kesurupan. Mendorong pemuda teriak atau menuntut ilmu kepada roh gaib. Dari menyaksikan tari tahu, timbul rasa untuk melakukan tarian bagi pemuda setempat dengan melihat tarian dari penari yang kesurupan. Vera Megasari, volume 9 nomor 2 tahun 2020 dengan judul Mendeskripsikan Pengembangan Tari Tahu. Tari tahu dikembangkan oleh Al-Sabri yang merupakan salah seorang masyarakat Rantau Pandan, Kecamatan Rantau Pandan. Menurut Al-Sabri, selaku pimpinan Sangga Pandan Wangi di Kecamatan Rantau Pandan, bahwa zaman dahulu tari tahu ini ditarikan secara berpasangan yang ditarikan oleh 4 pasang penari dengan gerakan yang masih monoton. Sehingga minat masyarakat dalam melihat tari tahu berkurang. Seiring perkembangan waktu, Al-Sabri melihat kurangnya minat masyarakat Rantau Pandan terhadap tari tahu. Sehingga ia mengembangkan tari tahu untuk meningkatkan kembali minat masyarakat Rantau Pandan dengan budaya tari tahu. Pengembangan ini bertujuan agar tarian ini dapat diminati oleh semua kalangan masyarakat, mulai dari generasi muda hingga orang-orang tua. Reza Silvi Rizky Ayu, Marzam, Tulus Handra, Kadir. Volume 3, nomor 1, tahun 2014 dengan judul Macam-macam jenis tari tahu. Kesenian tahu terbagi dua macam, yaitu kesenian tahu untuk menyambut tamu penting dan kesenian tahu dalam kegiatan panen padi. Kesenian tahu untuk menyambut tamu biasanya mempunyai 8 orang penari yang memainkan gerakan-gerakan yang sudah ada. Sejak dahulu dimainkan pada penyambutan tamu-tamu kerajaan dan memakai pakaian adat lempur yang berwarna hitam dan coklat tua serta penutup kepala yang dihiasi perak untuk mempercantik para penari penyambut tamu sehingga tamu yang datang merasa sangat dihormati telah disambut dengan baik oleh masyarakat. Kesenian tahu dalam kegiatan pesta panen padi juga memiliki penari, tetapi penari dalam kesenian ini berasal dari para penonton yang ingin ikut menari. Gerakan-gerakan penari pada kesenian tahu dalam pesta panen ini merupakan jenis tari kolosal, yaitu tarian yang menyajikan suatu tarian yang menampilkan lebih dari 20 penari untuk menciptakan suatu karya tari yang menarik atau biasa disebut dengan tarian massal. Dalam kegiatan pesta panen, para penari tidak diwajibkan memakai pakaian khusus, melainkan memakai baju sehari-hari saja, karena kesenian tahu disajikan untuk masyarakat banyak yang ingin ikut menari. Kerangka konseptual perkembangan tari tahu di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Dalam fungsi tari tahu terbagi menjadi dua, yaitu hiburan dan pertunjukan. Aspek-aspek tari tahu yaitu di dalamnya terbagi menjadi pertama gerak, kedua kostum, ketiga musik, keempat properti. Dalam penjelasan saya yang terakhir, maka saya akan menjelaskan tentang makna, fungsi, dan jenis tari tahu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kelebihan yang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.